Saudara-saudara sekalian, nah kita ini punya tugas adalah jaga hati kita. Sayyidina Ibrahim dalam doa dan munajat kepada Allah Ta'ala, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana harta enggak manfaat, keluarga enggak manfaat, kecuali orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Ya, selamat dari kegelapan tadi, selamat tuh dari dosa, selamat dari riya, dari ujub, dari kibir, dari kesombongan, dari penyakit hati. Nah, ini kita tuh diantara hal yang paling ampuh buat ngobatin hati adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, maka dia dekat dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang menggiring dia untuk taubat, yang memotivasi dia untuk mendekat, yang memotivasi dia untuk taat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nur, cahaya. Jadi sebutannya Rasulullah juga bawa cahaya. Salawat kepada Rasulullah bawa cahaya, kecintaan kepada Rasulullah bawa cahaya, meneladani ngikutin Rasulullah bawa cahaya. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah Ta'ala cahaya, nur. Wa kitabum mubin, nur adalah Rasulullah, kitabum mubin Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allah menamakan Nabi Muhammad di sini sirajan munira, lentera yang terang benderang, lentera yang membawa penerangan bagi hati, penerangan buat mata kita, penerangan buat telinga kita. Kalau kita pakai sunnahnya dan syariatnya Nabi Muhammad di mata kita terang, telinga kita terang, mulut kita terang, anggota tubuh kita terang. Apabila kita ngikutin Rasulullah, in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian taati Rasul maka kalian bakalan dapat hidayat. Itu disebutkan bahwasanya tuh ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku besok hari kiamat datang, ketahuan umatnya Rasulullah tuh, tahu dari mana umatnya Rasulullah? Manusia banyak. Dari mana Nabi bisa kenalin umatnya? Saya kenalin tuh umat saya itu dari cahaya yang nampak di bagian keningnya, di bagian kening, di atas jidat, perbatasan tuh antara kening ya dengan tempat tumbuhnya rambut bagian depan jambulnya dia. Itu bagian depannya tuh dari kening sampai bagian depan rambut jambulnya bercahaya. Tahu kan kayak ada kuda ada tanda putih tuh di depannya. Nah, itu besok umatku hari kiamat, nah itu ada cahaya tuh di bagian depannya tuh, di bagian kepalanya, jambulnya, dan bagian jidatnya, keningnya. Begitu juga muhajjalin, di lengannya itu, di atas di lengannya itu, di atas sikutnya itu juga ada cahaya, kata Rasulullah SAW. Dari mana itu cahaya? Min atharil wudu, dari bekasnya wudu. Terus Nabi bilang, man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kalau bisa, kata Rasulullah ngajarin nih, Nabi bilang kalau bisa saat wudu, ambil air wudu tuh panjangin waktu basuh wajah, tambahin tuh basuhannya kan tuh min manabiti sya'ri ra'as, sampai batasan tempat tumbuhnya rambut. Nah, lebihin sedikit, jangan pas-pasan, lebihin sedikit, makin banyak makin baik. Ada sunnah dalam madhab Syafi'i, saat dia basuh wajah itu basahan tuh naikin ke atas sedikit ya, begitu juga bagian bawahnya. Bahkan sampai disunnahkan itu untuk takhlil lihya al-kathah, memastikan air masuk ke sela-sela janggut yang lebat. Janggut yang lebat itu dalam wudu sunnah untuk dibasuh, memastikan masuknya air, sunnah begitu.
Nah itu Rasul mengajarkan demikian. Itu Nabi kalau ngebasahinnya ngambil air 1 genggam, kemudian beliau letakkan di bawah janggutnya dan melakukan hal yang seperti itu.